Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melaksanakan kuliah dengan mata kuliah fikih muamalah. Sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wafta' alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sarlia, Gina, Faqihatud Diniyah, Hana Laintul Masroh, Huri Wardani, Indah Mu'alimah, Mutiara Nuraini, Suti Amada, Fina Husnul Khuluq. Terima kasih. Sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, perlu kami tegaskan bahwa capai pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, bagaimana mahasiswi bisa memahami tentang akad murabahah, pengertian akad murabahah. Yang kedua, bisa memahami syarat-syarat dari akad murabahah. Yang ketiga, bisa memahami tentang be' murabahah lil amiri bisyira sebagai pengembangan dari akad murabahah. Pertama, yang harus kita pahami dulu adalah definisi akad murabahah. Akad murabahah adalah bai'ul murabahati wa huwa mubadalatul mabi'i bi misli thamani al awali wa ziyadati ribhin muayyanin. Jadi be' murabahah itu adalah barang yang dijual harganya disebutkan harga yang pertama dan meminta tambahan keuntungan. Jadi pihak yang menjual itu menyebutkan harga aslinya. Setelah itu sekalian meminta keuntungan yang jelas. Jadi misalkan si A menjual sepeda motor, maka si A itu sebelum praktek menjual sepeda motor kepada si B, si A menjelaskan dulu harganya. Awal si A membeli sepeda motor 20.000 dan 20 juta dan sekalian meminta keuntungan, misalkan menyebutkan 3 juta. Dan itu disepakati oleh si B. Itu contoh dari be' murabahah. Syarat dari be' murabahah: yustaratu fil murabahati syurutun hiya mayati. Syarat dari be' murabahah yang pertama adalah al ilmu bithamani al awal. Jadi pihak pembeli itu harus mengetahui harga awalnya penjual itu dulu berapa ketika membeli barang. Jadi ketika yang dijual itu sepeda motor, berarti pihak pembeli, pihak penjual itu harus menjelaskan dulu sepeda motor ini saya belinya 20 juta. Itu yang dimaksud al ilmu bithamani al awal. Yustaratu ayyakuna athamanu al awalu ma'luman lil mustari athani, ya. Harga yang pertama, pihak dari pembeli itu harus tahu harga yang pertama. Yang tadi, ini harganya 20.000.
20 juta, maka pihak pembeli yang kedua nanti dia sebelum membeli barang itu sudah tahu harga awal dia membeli berapa. Yang kedua, al ilmu biruhi, pihak kedua harus tahu keuntungan yang diminta berapa. Ya, misalkan saya minta, penjualnya ngomong saya minta keuntungan 3 juta, itu al ilmu biruhi. Yang bagi ayakuna arifku makluman li annahu ba'du thamani wal ilmu bithamani syartun fisiatil buyui. Keuntungan yang disampaikan oleh pihak penjual harus jelas, tidak menggunakan persentasi. Misalkan saya dulunya membeli 20 juta, sekarang saya minta keuntungan dari 1/3 dari 20 juta. Itu tidak sah karena itu dianggap tidak maklum. Maka harus jelas saya minta 3 juta. Yang nomor 3, ayyakuna rasul mali minal mithliyati. Ini syarat yang ketiga, harta yang digunakan untuk transaksi itu harus berupa barang misli. Ya. Wal adadiyat al mutaqaribah. Ini contohnya adalah uang. Kalau dulu termasuk minal mithliyat itu contohnya adalah beras. Ya, karena bagian dari harta misli itu sesuatu yang dapat ditimbang. Itu contohnya beras. Itu syarat dari akad murabahah. Sebelum dilanjut, mungkin ada yang tanya. Manfaat dari akad B ini apa? Manfaat dari akad B ini dalam rangka untuk mempermudah, ya. Salah satunya nanti pihak dari penjual akhirnya akan jujur dengan apa yang diharapkan itu, ya. Jadi yang kedua, nanti dari pihak penjual, ya, pembeli yang kedua itu juga akan mengetahui harga awalnya dan akan mengetahui berapa yang diminta keuntungannya, sehingga pihak pembeli itu nanti akan tahu, oh kalau saya membeli ini dengan keuntungan ini bisa dibeli oleh saya. Untuk yang lainnya mungkin dilanjut ya. Terus perkembangannya, ya, perkembangan dari be' murabahah itu adalah be'ul murabahatil amiri bisyira. Ini termasuk pemikiran kontemporer. Jadi berangkat dari be' murabahah, tapi ada perintah harus dibeli. Ya, ada perintah harus dibeli. Misalkan si A akad dengan saya, Pak Yunus, saya pengen akad murabahah dengan sampean. Maka si A itu harus punya kewajiban untuk melaksanakan akad murabahah itu. Tidak semena-mena untuk digagalkan. Itu be' murabahah lil amiri bisyira. Lah be' murabahah lil amiri bisyira ini sebenarnya gabungan antara be' murabahah dengan wa'dun, dengan perjanjian. Ini biasanya digunakan di perbankan syariah. Ya, misalkan orang yang butuh rumah, kalau di bank itu ada istilah KPR, kepemilikan rumah. Orang butuh rumah tapi dia tidak punya uang, maka datang ke bank. Bank, saya butuh rumah. Saya butuh rumah. Seharga berapa? 150 juta. Sudah. Maka nanti pihak bank itu mencarikan rumah senilai 150 juta. Namun sebelum pihak bank itu nanti mencarikan rumah untuk nasabah yang datang itu, maka ada perjanjian bahwa pihak nasabah itu pasti akan membeli rumah itu kalau sesuai dengan kriteria, sehingga itu disebut wa'dun. Ya, karena ada perjanjian itu, ketika pihak bank itu sudah menemukan rumah, maka
kewajiban dari pihak nasabah itu harus membeli rumah yang sudah dibelikan oleh bank. Sisi murabahanya mana? Pertama, pihak bank setelah membelikan rumah seharga 150 juta itu nanti ditawarkan ke nasabah dengan harga yang lebih, tapi disampaikan harga awalnya. Ini saya membeli rumah ini harga 150 juta. Kamu sebagai nasabah saya suruh membeli rumah ini dengan harga 170 juta. Sistem pembayarannya nanti bisa dicicil selama 2 tahun atau 3 tahun. Ini perkembangan dari be' murabahah. Ya, maka be' murabahah lil amir bisyira itu kebanyakan dijalankan di bank. Kalau di sini wasuratuha ayyataqaddama syasun ilal masrifi raghiban masalan bisyira isayaratin dzati mawasifatin muayyanatin. Jadi pihak nasabah datang ke bank karena ingin membeli mobil dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh pihak nasabah. Ya, ini praktek yang dijalankan di perbankan. Setelah itu pihak bank mencarikan itu, setelah ketemu baru nanti pihak bank melakukan transaksi be' murabahah lil amiri bisyira. Lah keuntungan bank dari mana? Bank itu mendapat keuntungan dari harga keduanya. Karena harga awalnya misalkan 150 juta, maka nanti dia minta keuntungan dari 150 juta, misalkan minta 20 juta. Keuntungannya di situ. Terus keuntungannya nasabah apa? Keuntungan nasabah biasanya di dalam bank itu boleh dicicil. Sehingga kalau dia tidak punya uang cash itu bisa lewat cicilan setiap bulan. Artinya kedua-duanya sama-sama diuntungkan. Di situ tidak ada unsur riba. Ya, ini solusi. Be' murabahah lil amir bisyara itu solusi kredit yang dealer dan sebagainya. Oke, kalau ning kredit kan mboten. Sama datang ke dealer, harganya berapa ini? Kalau harga cash 100 juta, kalau harga cicilan selama 5 tahun ini 120 juta. Ya, itu kalau ditelusuri akan cenderung masuk ke dalam riba. Ya, maka bank syariah menggunakan konsep ini, be' murabahah lil amiri bisyira, sebagai solusi untuk menghilangkan riba di dalam perbankan konvensional. Maka di perbankan syariah itu pakai konsep be' murabahah lil amir bisyira. Nah, ini biasanya salah satu aplikasinya biasanya digunakan untuk kepemilikan rumah. Ya, itu be' murabahah lil amiri bisyira. Mungkin ada yang ditanyakan? Selanjutnya kulo sing ganti saya yang ganti tanya ya. Coba dari sinten nggih? Ayo sampean yuk, be' murabahah. Dibaca dulu. Bayar murabahati wa huwa mubadalatul mabni ini bisa al-awali wa ziyadati ribhin mu'ayyanin. Untuk terjemah bisa bebas. Diterjemah, be' murabahah adalah akan jual beli yang mana barang yang dijual itu disebutkan harga yang awal dan menyebutkan keuntungan yang sudah didapatkan. Ya, jadi barang yang dijual pertama itu barang yang dibeli pertama oleh penjual itu disebutkan harganya, harga aslinya dulu berapa, setelah itu minta keuntungan. Terus selanjutnya sampean ini saja satu-satu, yustaratu. Terus muradnya dalam akad murabahah disyaratkan beberapa syarat yang terus al-awal al-ilmu bi thamani al-awali yushtarat. Terus yushtaratu ayyakuna asamanu al-awalu ma'luman lil mushtari asani. Yang pertama
mengetahui harga awal. Disyaratkan harga awal diketahui bagi mustari yang kedua. Oh ya, sudah ya. Terima kasih. Sebelum kami akhiri, kami simpulkan bahwa murabahah adalah jual beli yang mana penjual menyebutkan harga pertama dia membeli dan sekalian menyebutkan keuntungan dari barang yang akan dijual dan perkembangannya be' murabahah akhirnya menjadi murabahah lil amiri bisyira, yang mana di dalam be' murabahah lil amiri bisyira itu selain ada akad be' murabahah, nanti juga ada praktek waktunya atau janjinya. Oke. Sekian, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.